UFC Fight Night di Riyadh, Arab Saudi akan kembali digelar 2 Februari nanti waktu Indonesia. Untuk pertama kalinya semenjak 2019, Israel Adesanya akan menjalani pertarungan non-gelarnya menghadapi fighter Prancis keturunan Dagestan yang kini berada di ranking 5 middleweight, Nasruddin Imavov. Sementara itu di Main Event, sang bajak laut Sharam Magomedov akan kembali lagi naik ring oktagon. Kali ini lawannya adalah mantan juara kelas welter Bellator, Michael Venom Page. Duel adu striking ini disebut-sebut bakal mencuri perhatian kita karena kedua fighter ini merupakan striker murni dengan teknik bertarung yang sangat berbeda dari fighter-fighter lainnya. Siapakah yang layak disebut sebagai striker terbaik di UFC? Mari kita bahas bersama. Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Minggu 2 Februari waktu Indonesia nanti, UFC kembali akan diadakan di Riyadh, Arab Saudi. Seperti tahun lalu, UFC Riyadh akan menghadirkan banyak laga-laga yang sangat sayang untuk kita lewatkan. Di main eventnya, pertarungan penantang gelar middleweight berikutnya antara Israel Adesanya menghadapi Nasruddin Imavov. Dan di co-main event, pertarungan yang sangat ditunggu-tunggu, clash antara dua striker yang unik, Sharam Magomedov yang akan menghadapi fighter asal Inggris, Michael Venom Page. Pertarungan 5 ronde co-main event antara Sharam Magomedov dan Michael Venom Page memang adalah sebuah laga yang wajib kita saksikan. Shara yang di bulan Oktober kemarin mengguncang dunia dengan double spinning backfist-nya akan bertemu dengan Michael Page, striker bergaya tak biasa yang merupakan mantan juara kelas welter promotor Bellator. Pertarungan ini akan menjawab pertanyaan siapakah yang saat ini di UFC yang merupakan striker murni terbaik setelah Alex Pereira. Inilah laga yang kelimanya Shara di UFC. Dengan 2 kali finish, Shara yang sedikit diunggulkan dalam laga ini memang memiliki peluang jika bisa meredam kekuatan striking MVP. Shara yang punya power di tendangan dan pergerakannya yang cepat ditambah kreativitasnya memiliki kemampuan untuk melakukan counter dengan power yang bisa sangat-sangat mematikan. Saat menghadapi Armen Petrosyan di Oktober kemarin, Shara dengan kreativitasnya melakukan gerakan tendangan tipuan dan langsung di follow up dengan double backfist yang tidak terduga yang menghasilkan knockout spektakuler. Gerakan yang lincah dan tak terduga ini akan bisa merepotkan Page kalau Page tidak punya cukup waktu untuk keluar setelah masuk ke pertahanan Shara. Sementara itu Michael Page yang punya banyak pengalaman punya potensi besar juga untuk mengotori rekor Shara yang sempurna tak terkalahkan. Stance karate yang dipunyanya bisa sangat tidak terduga dan mengecoh lawannya. Page yang punya keunggulan jangkauan dan kemampuan mengontrol jarak bisa dengan cepat memasukkan serangan dan keluar atau bisa saja melakukan counter cepat yang sulit tebak arahnya. Dari keseluruhan laga kedua fighter ini di UFC, keduanya memiliki akurasi serangan yang sama yaitu sebesar 65%. Sementara pertahanan serangan yang dimiliki Page lebih baik dari Shara yaitu sebesar 54% dibanding Shara yang sebesar 43%. Hal ini menandakan jika dalam pertarungan atas, Page memiliki defense yang kuat dan ancaman serangan akan lebih banyak ke pertahanan Shara yang rentan dieksploitasi. Shara yang belum terbukti punya kemampuan untuk bertarung ofensif di bawah, diprediksi tidak akan mengambil resiko dengan fighter berpengalaman seperti Page. Tapi jika serangan yang dilakukannya terus mengalami kebuntuan, apakah pada akhirnya kita untuk pertama kalinya menyaksikan Shara menunjukkan kemampuan gulat Dagestannya? Pertarungan ini memang pantas disebut sebagai main event yang sesungguhnya karena laga kedua striker yang unik ini seolah akan memberikan kita jaminan sebuah hiburan yang sangat sayang untuk kita lewatkan.
Di pertarungan main event, pertarungan yang sangat penting di middleweight yang merupakan perebutan tempat sebagai penantang gelar berikutnya antara sang mantan juara Israel Adesanya yang akan menghadapi fighter peringkat 5 saat ini Nasruddin Imavov. Semenjak bergabung ke UFC di 2018 lalu, Adesanya sudah mengoleksi 17 pertarungan dan lebih gilanya lagi, Adesanya sudah melakoni setidaknya 12 pertarungan perebutan gelar juara dan hanya 5 kali dirinya bertarung dalam laga non-gelar. Dan pada 2 Februari nanti, untuk pertama kalinya semenjak 2019 akan menjalani laga non-gelarnya. Dengan pengalamannya berkali-kali bertarung di level tertinggi, maka seharusnya sudah pantas jika Israel Adesanya dicap sebagai salah satu fighter kelas middleweight terbaik sepanjang masa di UFC. Namun dalam 2 tahun terakhir, performanya di kanvas oktagon cenderung menurun. Ia harus kehilangan gelarnya di Sean Strickland di tahun 2023 dan kalah dari Dricus du Plessis dalam perebutan gelar di Agustus tahun lalu. Memasuki usia yang sudah 35 tahun dan fighter-fighter semakin mengetahui titik lemahnya, apakah era dari The Last Style Bender akan segera berakhir? Di main event nanti, Israel Adesanya akan bertemu fighter muda asal Prancis Nasruddin Imavov. 3 kemenangan beruntun Imavov akhirnya kembali membawanya ke jalur perebutan juara. Sempat dikalahkan oleh Sean Strickland di tahun 2023 lalu, Imavov sedikit demi sedikit kembali bergerak naik ke peringkat kelima. Walaupun dalam bursa taruhan tidak diunggulkan, tapi Imavov memiliki peluang yang cukup besar untuk memenangkan laga ini. Kelemahan Adesanya di pertarungan bawah bisa sangat berpotensi dieksploitasi dan menjadi kunci kemenangan Imavov nanti. Tapi Adesanya adalah fighter yang berpengalaman dan punya kemampuan untuk membaca pertarungan. Jika Adesanya mampu menahan serangan takedown dan tetap menjaga pertarungan menjauh dari pagar oktagon selama 25 menit, maka potensi kemenangan akan dipegang oleh Adesanya. Jika dilihat dari catatan statistik, Adesanya memang tidak memiliki kekuatan pertarungan bawah yang bagus. Saat bertarung menghadapi du Plessis tahun lalu, Adesanya tampak rentan dan mudah sekali di takedown. Ia pun tidak mempunyai persenjataan dan skill untuk melakukan counter di bawah. Tapi kekuatan Adesanya saat bertarung di atas dan kepintarannya dalam bertarung akan menjadi kuncinya untuk bisa mengalahkan Imavov. Sementara itu dari catatan statistik Imavov sendiri tidak begitu mentereng soal pertarungan bawah. Dari 25 kali percobaan takedown, hanya 2 kali takedownnya berhasil mendarat. Tapi saat menghadapi Brendan Allen tahun lalu, Imavov dalam beberapa kesempatan berhasil menjatuhkan Allen dan menunjukkan kemampuannya yang bisa bertarung ofensif di bawah. Kemampuan strikingnya tidak akan bisa mengalahkan superioritas striking Adesanya. Tapi untuk menang, Imavov harus bisa membawa pertarungan ini ke bawah. Pemenang dari laga ini kemungkinan besar akan menjadi antrian selanjutnya setelah Khamzat Chimaev yang akan menjadi penantang gelar selanjutnya. Dan gimana menurut kamu? Apakah Sharam Magomedov kembali meraih kemenangan? Ataukah justru Michael Venom Page akan menunjukkan superioritas strikingnya? Dan apakah Nasruddin Imavov akan memberikan kejutan pada kita di minggu nanti? Kita tunggu komentarnya di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.